Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Van Fibranticius. Saya dari kelas 1B dan 4 Teknik Listrik dengan NIM 42123-034. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi singkat yang telah ditugaskan kepada saya oleh dosen kami, yaitu Ibu Musfira Putri Lukman, dengan mata kuliah Elektronika Digital. Yang pertama, saya akan membahas pengaplikasian sistem analog. Tapi pertama-tama, apa sih sistem analog itu? Sistem analog adalah suatu bentuk dari komunikasi elektronik yang merupakan proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variabel, juga berkelanjutan, atau dapat juga disebut dengan sinyal analog. Sederhananya, sistem analog bersifat nyata secara fisik. Analog itu sendiri adalah proses pengiriman sinyal dalam bentuk suatu gelombang. Nah, sistem analog ini banyak ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam contoh nyatanya, saya akan menjelaskan salah satunya di dalam bidang telekomunikasi, yaitu telepon. Telepon yang berbasis analog yang pada awalnya ditemukan pada tahun 1876 diniatkan sebagai media untuk mengirimkan suara dan salah satu penerapan konsep analog sampai pada tahun 1960-an. Juga ada televisi analog yang menerjemahkan sinyal menggunakan gelombang radio. Kemudian pemancar televisi mengirim gambar dan suara melalui gelombang radio dan diterima oleh antena rumah dan diterjemahkan menjadi gambar yang kita tonton. Contoh lainnya ada yaitu radio, remote TV, dan juga speedometer. Selanjutnya yaitu pengaplikasian sistem digital. Nah, kembali lagi, apa sih sistem digital itu? Sistem digital adalah susunan peralatan yang dirancang untuk mengolah besaran fisik yang diwakili oleh besaran digital, yaitu oleh nilai diskrit. Nilai diskrit ini pada sistem biner hanya mempunyai dua keadaan yang biasa disebut logika 0 atau logika 1. Ciri khas penyajian besaran digital ini hanya berada pada nilai-nilai tertentu, yang dimana diskrit lebih tegas karena data yang ditampilkan dalam dua keadaan, ya atau tidak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari juga banyak kita temukan. Yang saya akan jelaskan seperti komputer digital atau laptop digital dan kalkulator. Secara ringkasnya, kalkulator menerima data dan arahan dalam bentuk nomor. Untuk memudahkan pertukaran nomor kepada isyarat yang difahami oleh liter elektronik, maka sistem nomor yang digunakan adalah deretan biner 0 dan 1. Pada laptop atau komputer, data berupa teks, suara, gambar, dan yang lainnya disimpan dalam deretan 0 dan 1 atau biner, yang dimana itu adalah bahasa yang digunakan untuk mempermudah dalam bertukar informasi antara si pemberi dan penerima informasi. Selain contoh yang saya sebutkan, kita juga dapat
mengetahui sistem digital di benda-benda yang lain seperti AC, termometer digital, dan juga kamera digital. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan sistem analog dengan sistem digital yang terbagi dalam 9 faktor. Yang pertama yaitu faktor dari tipe sinyal. Sistem digital menggunakan sinyal diskrit sebagai on atau off yang mewakili format binar. Mati adalah 0 dan hidup adalah 1. Sedangkan sistem analog menggunakan sinyal kontinu dengan besaran yang bervariasi. Kemudian yang kedua yaitu dari segi tipe gelombang. Dalam sistem digital menggunakan gelombang persegi, sedangkan sistem analog menggunakan gelombang sinus. Yang ketiga yaitu adalah dalam faktor teknologi. Sistem digital pertama-tama mengubah gelombang analog menjadi kumpulan angka terbatas dan kemudian mencatatnya sebagai gelombang persegi digital. Sedangkan sistem analog mencatat bentuk gelombang fisik seperti aslinya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian saklar dan sistem kelistrikan gerbang logika OR. Pada gambar yang di atas terdapat 2 buah saklar S1 dan S2 yang dirangkai secara paralel dan diserikan dengan 1 buah lampu dan 1 buah sumber tegangan. Lampu akan padam jika kedua saklar S1 dan S2 terbuka atau bernilai 0 dan akan menyala jika salah satu atau kedua saklar tertutup atau bernilai 1. Selain dengan menggunakan saklar, rangkaian logika OR juga dapat dibuat dengan menggunakan transistor, seperti pada gambar yang di bawahnya, yang menunjukkan 2 buah rangkaian transistor yang dirangkai sebagai saklar. Pin A dan pin B berfungsi sebagai input, sedangkan pin Q berfungsi sebagai output. R1 dan R2 berfungsi untuk membatasi arus listrik yang masuk kaki basis transistor. R3 dan R4 berfungsi sebagai pembatas arus listrik yang masuk ke kaki kolektor transistor, sedangkan R5 berfungsi sebagai beban. Ketika pin A dan pin B tidak dihubungkan dengan sumber tegangan yang berlogika 0, maka kedua transistor tidak akan aktif sehingga arus listrik tidak dapat mengalir melewati transistor. Akibatnya, pin Q akan bernilai rendah atau logika 0. Jika pin A mendapatkan tegangan, maka transistor T1 akan aktif dan menjadi jenuh sehingga arus listrik dapat mengalir melewati transistor T1 dan mengakibatkan pin Q akan bernilai tinggi atau berlogika 1. Demikian juga dengan pin B. Jika pin B diberikan tegangan atau berlogika 1, maka transistor T2 akan jenuh sehingga dapat mengalirkan arus listrik dan mengakibatkan pin Q bernilai tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian saklar dan sistem kelistrikan gerbang NOR. Pada gambar yang di atas, saklar S1 berfungsi sebagai input dan lampu sebagai output. Ketika kondisi normal, saklar S1 akan terbuka atau logika 0 dan lampu akan menyala atau logika 1 karena arus listrik mengalir dari baterai melalui resistor RC menuju lampu. Tetapi ketika saklar S1 ditutup atau logika 1, maka lampu akan padam atau logika 0 karena arus listrik lebih memilih melewati saklar yang tiada hambatan dibandingkan mengalir melalui lampu. Selain dengan menggunakan rangkaian saklar, logika NOT juga dapat dibentuk dengan menggunakan rangkaian transistor seperti gambar yang di bawahnya. Transistor T1 dirangkai sebagai saklar dengan R1 berfungsi untuk membatasi arus yang masuk ke basis
dan R2 berfungsi untuk membatasi arus yang masuk ke kolektor. Pada kondisi normal, pin A akan bernilai 0 karena tidak dihubungkan dengan sumber tegangan. Akibatnya, transistor akan menyumbat sehingga tidak dapat mengalirkan arus listrik. Karena arus listrik tidak dapat mengalir melewati transistor, maka pin Q akan bernilai tinggi atau logika 1 karena mendapatkan tegangan dari R2. Ketika pin A mendapatkan tegangan atau logika 1, maka transistor akan aktif dan menjadi jenuh, sehingga hambatannya akan turun mendekati 0. Akibatnya, arus listrik dapat mengalir melalui transistor. Karena arus listrik mengalir melalui transistor, maka titik pin Q akan bernilai rendah karena terhubung ke ground oleh transistor. Baik, selanjutnya yaitu IC yang digunakan di digital gerbang OR. Yang pertama yaitu IC dari keluarga TTL, yaitu 74LS32 quad 2 input OR gate. Berikutnya dari IC dari keluarga CMOS, yaitu CD 4071 quad 2 input OR gate. Yang ketiga yaitu IC dari keluarga CMOS, yaitu CD 4075 trip 3 input OR gate. Dan yang keempat yaitu IC dari keluarga CMOS, CD 4072 dual 4 input OR gate. Berikutnya yaitu IC digital gerbang N, yaitu IC dari keluarga TTL, yaitu 74LS11 triple 3 input AND gate. Kemudian 74LS21 dual 4 input AND gate. Berikutnya dari 74L 300 quad 2 input AND gate. Yang kedua yaitu IC dari keluarga CMOS, CD 4081 quad 2 input AND gate. Dan CD 4073 triple 3 input AND gate. Dan yang terakhir yaitu CD 4082 dual 4 input AND gate. Selanjutnya yaitu IC digital gerbang NOT. IC dari keluarga TTL yaitu 74LS04 hex inverting NOT gate. Kemudian 74LS14 hex Smith inverting NOT gate. Kemudian 74LS004 hex inverting drives. Berikutnya itu IC dari keluarga CMOS yaitu CD 4009 hex inverting NOT gate. Kemudian CD 4069 hex inverting NOT gate.